Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Semri Melanikase. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Prodi Pendidikan Agama Kristen. Oke, dari video kali ini kami diminta oleh dosen mata kuliah Teknologi Media Pembelajaran dan memberikan kami topik untuk memperagakan topik materi ini. Nah, di sini alat peraga yang saya gunakan dan saya buat itu seperti ini. Saya menggunting kertas, saya menggunakan kertas karton dan saya menggunting gambar-gambar seperti ini, dan saya akan memperagakan topik ini. Dan topik yang saya bawa pada video ini adalah memilih untuk tidak putus asa. Nah, berbicara mengenai memilih untuk tidak putus asa, tentunya sebagai manusia pernah merasakan yang namanya putus asa. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, saya ingin menunjukkan seperti apa orang-orang yang putus asa dan apa yang menyebabkan sehingga orang putus asa. Nah, orang-orang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang putus asa itu ada orang yang hilang harapan. Yang hilang harapan artinya bahwa keadaan di mana orang tidak memiliki lagi harapan tertentu. Nah, orang yang menyebabkan orang putus asa, yang pertama di sini menurut apa yang saya peragakan di menurut gambar ini, coba kita lihat, perhatikan ya, seperti ini. Nah, gambar yang pertama ini orang menunjukkan bahwa orang gagal dalam meraih sesuatu yang ia inginkan. Yang kedua ini khawatir akan makan minumnya, khawatir tidak mendapatkan makan dan minum. Yang ketiga ini, nah ini yang keseringan terjadi dalam kehidupan anak muda, bahwa putus cinta. Nah, seperti ini, putus cinta pada bagian ketiga ini. Lalu yang bagian berikutnya lagi, pengangguran. Nah, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan, dan masih banyak lagi hal yang menyebabkan sehingga orang putus asa dalam kehidupannya. Nah, melalui topik materi ini ada dasar alkitabiahnya. Dasar alkitabiahnya terdapat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 33. Nah, di ayat tersebut perikopnya itu tentang hal kekhawatiran. Nah, mengapa itu diangkat dari materi yang diberikan oleh Bapak dosen? Dan itulah yang mendukung sekali topik materi ini, karena dari materi ini saya mencoba menjelaskan gambar seperti ini. Gambar, mungkin ya teman-teman tahu gambar-gambar ini gambaran dari Tuhan Yesus Kristus, atau rupanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini orang yang tidak pantang menyerah. Ada 3 gambar yang berputar horizontal ini, orang yang tidak mudah untuk menyerah, atau orang yang tidak putus asa akan kehidupannya. Nah, dari sini, dari dasar alkitabiah dari topik materi ini, ada 3 alasan Tuhan tidak ingin untuk kita sebagai manusia memilih untuk putus asa. Sehingga dari materi ini Tuhan ingin untuk memilih kita sebagai manusia tidak putus asa. Memilih tidak putus asa. Ada 3 pesan yang Tuhan sampaikan melalui ayat Alkitab atau dasar alkitabiah yang sudah saya jelaskan tadi, Matius 6 ayat 25 sampai 33. Di situ menjelaskan bahwa pesan yang Tuhan sampaikan yaitu bahwa yang pertama, kita tidak boleh khawatir akan makan minum kita atau pakaian kita. Mengapa? Karena burung saja Tuhan beri makan. Lalu apa kita manusia ini? Siapakah kita? Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia di antara para ciptaan. Yang pesan yang kedua, Tuhan ingin kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, sehingga
ketika kita berputus asa, tentunya kerajaan Allah dan kebenaran kita sudah mengetahui dan menjadikan sebagai pedoman dan patokan kehidupan kita. Pesan yang ketiga yang Tuhan sampaikan adalah jangan khawatir akan hari esok. Nah, terkadang orang yang berpikir bahwa kehidupannya hari ini akan berbeda dengan hari esok, di mana hari ini akan senang, besok dia akan susah, entah itu melalui pakaian, entah itu melalui makan dan minumnya, atau dan lain sebagainya yang menyebabkan dan berakibat putus asa. Nah, jadi dari materi ini saya peragakan topik ini, di mana ini orang yang gagal, orang yang menganggur, orang yang putus cinta, orang yang khawatir akan makan minumnya. Nah, di sini gambar paling bawah ini menggambarkan orang yang ingin bunuh diri, atau bunuh diri. Nah, dari beberapa contoh keseringan yang terjadi dalam kehidupan kita, orang yang putus asa, dia ingin membunuh dirinya oleh karena berbagai tantangan dalam kehidupannya, cobaan dalam kehidupannya, sehingga memilih untuk putus asa dan sampai bisa bunuh diri. Nah, di sini sebenarnya hal yang tidak baik untuk kehidupan kita dan hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, mengapa saya menaruh gambar di tengah-tengah beberapa gambar ini? Nah, di tengah kekhawatiran kita dan di tengah kehidupan kita yang tidak khawatir, di tengah-tengah itu adalah Tuhan. Nah, sehingga Tuhan ingin untuk kita keluar dari zona putus asa seperti di sini, dan kita berpindah pada beberapa gambar di sini, orang yang tidak pantang menyerah, orang yang tidak putus asa dalam kehidupannya, tidak khawatir akan kehidupannya, dan dia terus berusaha untuk melawan tantangan hidup dan terus berusaha untuk tidak putus asa, untuk tidak mengecewakan Tuhan. Nah, saya ingin berpesan kepada kita semua bahwa sebagai kesimpulan, saya ingin berpesan kepada kita semua bahwa sebenarnya kekhawatiran itu adalah hal yang membunuh jiwa. Khawatir itu adalah pembunuh. Mengapa saya katakan bahwa pembunuh? Khawatir itu hanya membunuh rasa semangat kita, membunuh rasa gairah kita untuk hidup bersemangat, dan tidak mempunyai niat untuk hidup baik. Itu adalah khawatir. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa 3 pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk tidak memilih untuk tidak putus asa. Itu Tuhan tidak ingin untuk kita khawatir akan pakaian, makan, minum, dan segala macam. Hadapilah. Tuhan ingin sekali, ini yang paling penting, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, Tuhan tidak ingin untuk kita berpikir ke depan yang negatif. Artinya bahwa jangan khawatir akan hari esok, tapi serahkanlah hidupmu, maka Tuhan akan mengatur semuanya. Yang terpenting bagi kita adalah terus berusaha untuk menghadapi tantangan hidup dengan sabar, dengan menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa.